kalau kita mau kuliti Donggala ini, Donggala adalah daerah tempat kelahiran tinju dari Sulawesi Tengah, salah satunya. Mereka kan namanya kalau sudah bertinju, mereka sudah terlanjur sakit dan terangkat di tinju itu, pasti mereka mencari kemana saya untuk mengembangkan saya punya potensi bakat ini. Akhirnya mereka bergelutlah, berkarirlah di Palu, bawa nama Palu, berkarirlah di Parigi, bawa nama Parigi, Morowali. Nah, tapi kita, pemerintah Donggala di mana? Tidak jago, bisa. Iya. Kalau asam lambung tidak naik, asam urat tidak. Kalau bicara ukuran lawan, biar lawan besar bagaimana masih bisa dilawan? Ya, tidak juga. Donggala Boxing Champion. Kembali lagi dalam Sotak Bercerita. Malam ini kita bersama dengan teman-teman Pertina Donggala. Selamat malam. Malam. Pasek. Siap. Dengan teman-teman peserta atlet Donggala. Persiapan Popda. boxing. Iya, tapi Event. Nah, Pertina Donggala ini Pasek ya, Sekretaris. Nama lengkap Muhammad Rizky. Nah, dengan teman pengurus juga malam ini hadir, namanya Muhammad Syahdan. Teman-teman Pertina Donggala akan melaksanakan Donggala Boxing Champion yang akan dilaksanakan pada bulan September 10 sampai dengan 17 September. 10 sampai Dengan tanggal 17 September. Nah, ini kegiatan kita dilaksanakan apakah hanya khusus Kop Donggala atau bisa pendaftar dari luar? ya kita khusus Donggala, namun kita membuka kesempatan kepada teman-teman petinju yang ada di luar Donggala maupun di wilayah Indonesia. Jadi sudah terbuka. Iya. Pendaftaran saat ini sudah dimulai. Iya. Sampai tanggal 8 September. 8 September. berarti kegiatan ini bukan untuk khusus orang Donggala, Tidak. tapi se-Indonesia bisa masuk. Iya. Karena misinya kita adalah mengembangkan dan mempopulerkan tinju Donggala. Nah, tapi ngomong-ngomong, Pertina, ini ada kaitannya enggak dengan event yang sudah dilaksanakan di provinsi? Ya ada, tentunya. Ada. Pertama adalah dorongan motivasi. Dengan telah dilakukannya kegiatan Berani Boxing Champions kemarin, ya kami juga di Donggala termotivasi. Tapi tunggu dulu, sebelum Pertina Provinsi di bawah kepemimpinan Pak Fatur, kami lebih duluan. Pertina Donggala lebih duluan ada Dan lebih nekat. Kenapa? Buat kegiatan di akhir tahun. Kita tahu bersama, di situ tutup buku. Mau ke sana, mau ke sini minta proposal, Tidak ada. Bahkan saya minus 2 bulan yang lalu selesai utang di kegiatan itu. kegiatan Pertina Donggala. Tapi ini berkesinambungan enggak antara Pertina kabupaten dengan provinsi saat ini? Apakah mereka juga, ini kan ada biasa kegiatan, toh? Kegiatan itu biasa merujuk dari atas buat ke bawah. Ya. Atau ini masing-masing daerah? Misalnya siapa saja daerah mau buat kegiatan? Kalau untuk struktur kegiatan itu belum ada yang kami terima, tapi ini adalah bentuk kreativitas dan inovasi. Oh, berarti inisiatif Pertina Donggala sendiri? Iya. Dan kalau mau ditanda kutip, orang-orang tertentu dalam Pertina Donggala. Oh, bukan semua. Iya, tidak semua. Jangan nanti kita bilang semua, terakhir ada yang bilang tapi kalau kita bilang orang-orang tertentu berarti orang yang berbuat di dalam Pertina Donggala itu. Berarti sebenarnya Pertina provinsi harus Support. Harus posisinya sekarang bagaimana? Alhamdulillah sudah dipanggil sama Pak Fatur. Pak Ketua. Sebentar. tinggal menunggu eksekusi. Iya, tinggal menunggu eksekusi. Sudah ACC atau belum? ACC sudah. ACC kegiatan diminta. Iya. Tinggal tunggu. Tinggal menunggu service banking istilahnya. Oke, saya mau tanya, sebenarnya tujuan dari Pertina Donggala ini buat kegiatan boxing ini sebenarnya apa? Selain dari misalnya persiapan atlet ini tuh. Iya. Kan kita tahu sendiri setiap tahun itu ada kegiatan-kegiatan event nasional dan lain sebagainya. Sebenarnya ini hanya sekedar memang inisiatif Pertina bahwasanya supaya
tinju Kabupaten Donggala itu tidak mati atau bagaimana? Mungkin ada motivasi lain. Ya, pertama berangkat dari motivasi itu tadi. Tidak mau Donggala itu tinjunya mati. Pertama, kalau kita mau kuliti Donggala ini, Donggala adalah daerah tempat kelahiran tinju dari Sulawesi Tengah, salah satunya. Ya, kita Dulu banyak, Dulu petarung hebat dari saya luar. buka lagi. Ya. Dulu banyak itu dari pantai barat, Sikara, Alindau, Balesang, Sirenja. Itu dulu. Pantas banyak tukang pukul. Kasihan. Gitu. Kita juga tidak menyalahkan pihak manapun. Mereka kan namanya kalau sudah bertinju, mereka sudah terlanjur sakit dan terlanjur terangkat di tinju itu, pasti mereka mencari kemana saya untuk mengembangkan saya punya potensi bakat ini. Akhirnya mereka bergelutlah, berkarirlah di Palu, bawa nama Palu, berkarirlah di Parigi, bawa nama Parigi, Morowali. Nah, tapi kita pemerintah Donggala di mana? Nah, tapi saya pasti mungkin dulu masih belum terlalu bagaimana pengurusnya untuk mengangkat itu. Makanya kami hadir, saya secara pribadi juga tertarik dan terpanggil hati saya untuk bagaimana saya jalankan fungsi pembinaan itu. Selain saya membina juga atlet tinju ini, saya bagaimana menyuarakan tinju itu. Meskipun mungkin dari body tidak meyakinkan, ya biarlah itu. Biarlah. Ini kan kalau mengurus organisasi bukan dari bodinya. Iya. Ini kan bukan atlet, tapi Iya. pengurus organisasi. Iya. Dan kemudian itu tadi, tinju Donggala itu bukan hal yang baru. Hal yang baru, ya. Banyak petinju kita. Ada Raja KO, ya istilahnya. Raja Terus KO? Ingat siapa? Ya, Sarlan. Ya itu. Raja Itu KO? Petinju kita badannya juga tidak beda-beda tipis dengan saya. Itu harus kita apresiasi sebenarnya. Beliau masih aktif sampai sekarang. Aktif. Bahkan pernah dikontrak oleh Jawa Barat. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang tinju secara umum. Oke. Kita mau kemanakan semua itu yang sudah membawa nama tinju Donggala itu. Meskipun mungkin mereka bermain di Palu apa, tapi kita harus pertanyakan kenapa mereka main sampai main bawa nama Ya, Palu, bawa nama bukan apa? nama bos, Iya, bukan nama karena bos. kenapa? Ya, mereka namanya orang olahraga itu kan mau cari karirnya supaya bagus. Betul. Nah, itu hadirnya kita pengurus tinju ini bukan mau dilayani. Pertina, pengurus Pertina bukan mau dilayani. Oke. Saya terus terang, semenjak saya dilantik, saya bukan mau numpang hidup di organisasi, tapi saya menghidupkan organisasi. Nah, saya pertama masih muda, malu saya di sebuah kepemimpinan, apalagi sekretaris, malu saya ketika tidak ada karya yang saya buat di situ. Jadi itu prinsip. Jangan menua tanpa karya. Iya. Jadi kadang-kadang saya dibenturkan dengan pengurus, ya, dengan orang-orang tertentu. Rizky jalan sendiri, siapa suruh kau lambat? Tapi Ini memang kendala dalam sebuah organisasi begitu. iya, kadang-kadang kita laju Ya. dibilang kita jalan sendiri, cari muka. Sorry kalau cari muka, saya orang entertain juga. Iya, iya. Muka saya hari-hari dilihat orang. Tidak perlu cerita. Bukan pusing. Saya tidak pernah punya prinsip mau cari muka itu. Kalau jumlah atlet ya, tinju di Donggala yang di bawah naungan Pertina ada berapa banyak? dalam database kami itu sudah sampai 50. 50. Ya, cuma musiman ada yang naik, ada Ya. yang turun. Kenapa? Ada atlet pelajar. Kita yang lagi bertahannya itu adalah atlet pelajar karena dia usia sekolah, tidak mau kemana-mana. Tapi ketika dia sudah lulus sekolah, Ya. pasti dia mau cari kehidupan. Betul. Nah, pasti dia mencari kerja atau Ya. kalau ada tawaran di sana lebih bagus, ya saya kalau sebagai pengurus Pertina tidak boleh saya egois. Saya Ya. dorong mereka. Ya. Nah, gitu. Kadang-kadang kita juga jangan kasih main di sana dia. Sedangkan kita manusiawi, kalau di sana lebih besar ininya apresiasinya, kenapa tidak kita lari ke sana? Harus. Kalau kita mau atlet kita bertahan di tempat kita, apresiasi kasih bagus. Ya. Bagaimana? Nah, pasti begitu kayak teman-teman Dorang Sarlan itu pasti itu yang mereka inginkan. Betul. Dan jangan salah, atlet Donggala itu sudah ada juga yang jadi. Termasuk atlet saya kemarin sebagai toli-toli, sekarang sudah jadi tentara. Dari atlet. Dari atlet, baru 1 kali tanding juga. Sempat dia WA saya, Kak, alhamdulillah saya lolos. Nah, itu dari Kebongasan. Kemudian ada juga atlet pelajar. Kita berbicara tentang pelajar lagi, karena selama ini pelajar dari Donggala pembinaannya juga masih kurang.
kemarin 2024 lolos 1 Cika itu Prapopnas. Nah, saya sampaikan kita fokus 1 bulan dia tinggal dengan saya. Ya. Di antara ini kan tinggal semua dengan saya. Di Donggala. Iya, dia sendiri perempuan di dalam rumah itu. Itu tadi namanya apa? Itu ketekatan, kebulatan tekad dari seorang olahragawan yang ingin jadi. Kenapa? Karena dia harus kita jaga. Kayak kita pengurus ini harus paham bagaimana membina atlet itu. Bina dia punya makanan. Ya. Ya, endurance, dia punya VO2 max-nya, ya, harus kita tahu dia punya psikologi, Ya. apa yang dia inginkan. Nah, itu pertama, kurangkah motivasinya? Kenapa dia sampai faktor kurang motivasi? Oke. Itu tadi, mungkin dia masih bertanya-tanya, kalau saya jadi atlet, ya, seumpama saya sejarah, masih adakah yang peduli dengan saya? Nah, bahkan sampai saat ini, Ini boxing, Bos. Boxing. banyak atlet yang bagus-bagusnya pas sudah jadi, banyak yang ini begitu dia jatuh mungkin cedera, tidak ada yang lirik. Tidak ada yang Dan itu peduli. ada yang sudah datang. Ada yang terjadi, banyak ya. Kasihan. Jadi itu saya bahkan sampai saat ini karena tidak ada terobosan pribadi, saya masukkan ini BPJS Ketenagakerjaan. Saya tidak promosi. Tidak, seharusnya pemerintah sadar. Bos. Iya. Tanya BPJS Ketenagakerjaan Donggala, nama-namanya mereka ini. Saya bilang minta KTP, minta akte kelahiran. Itu atas nama Pertina. Pertina langsung yang Atas nama Pertina yang bayar uang saya pribadi. Karena saya juga takut. Pertama takut resiko. Iya. Kenapa kita bawa hanya orang di pertandingan? Iya. Betul. Umpama kalau oke lah kalau Popda, Porprov itu ada pendampingan dari Pemda. Oke. Tapi open turnamen terbuka, kenapa mereka? Nah, setidaknya ada penjaminan untuk keluarga lebih tenang di rumah. Nah, itu tadi. Kemudian kita juga harus ada hubungan emosional yang baik antara kita dan orang tua. Apalagi yang namanya atlet pelajar, memberikan pemahaman tadi itu kepada orang tua. ini asli Donggala semua. Asli Donggala. Enggak, maksudku asli Donggala Kecamatan Banawa Nah, atau Donggala di ini luar? 16 kecamatan. Iya. Jadi mereka terbagi. Ada yang Banawa, ada Banawa Selatan. Oh. Kemudian ada dari Pantai Barat. Ada juga yang dari Pantai Barat. Iya. Dan untuk Donggala itu awal mulanya tinju itu ada di wilayah Pantai Barat. Nah, termasuk saya pada saat itu bersama mantan ketua Pertina Donggala, Bapak almarhum Ahmad Lasa. Saya hanya sebatas latihan-latihan. Karena kita juga belum kenal yang namanya pertandingan di zaman itu. Karena beliau kan tugas selalu di Banawa Selatan. Ya. Saya kebetulan asli di sana. Jadi di masa-masa berkantor ya kita sama-sama. Sehingga pada masa-masa sakit beliau, saya juga punya pesan khusus dari beliau untuk Rizky kau teruskan ini nak. Saya bilang, oh iya. Maka ada salah satu sarung tinjunya kan dia kasih, beliau petinju juga. Tinju juga. Tapi dibawa di sini. Ada kayaknya, tidak ada kas keluar. Tidak ada kas- Itu sarung tinju bersejarah. Ya, Tapi Legend. Legend itu. Pasek jago boxing. tidak jago, bisa. Bisa. Iya. Kalau asam lambung tidak naik, asam urat Tapi tidak. kalau bicara ukuran lawan, biar lawan besar bagaimana masih bisa dilawan? Ya, tidak juga. Tidak juga. Berbicara olahraga tinju, kita Masing-masing bicara ukurannya. tentang Berat berat badan. Kemudian kita bagaimana menjadikan atlet ini yang juga berprestasi secara otot dan Ya. otak. Karena Ya. ketika ototnya sudah tidak bisa lagi, otaknya bisa menghasilkan kehidupan yang baru. Iya, itu Karena- tantangan iya. terberat atlet di situ. Dan juga tantangan buat kita pengurus. Harus Ya. menyiapkan masa kehidupan selanjutnya untuk mereka. Jangan kita hanya iya, betul. Kayak umpama dinas. Kalau bisa buat pembinaan yang berkelanjutan. Iya. Jangan nanti mau Popda baru dicari yang kewalahan pelatih. Ini Iya. kan banyak. Rata-rata momentum Popda Nah, baru pas dicari. baru dicari. Seolah-olah itu hanya eksistensi. Baru terakhir ujung-ujungnya udah bilang titipan. Ya, tapi kita tidak boleh menyalahkan itu. Iya. Mungkin itulah sudah prosesnya. Oke. Tantangan lagi buat pelatih untuk menyiapkan. Tapi kalau kami juga terus terang di Donggala ini, Iya. saksi biswing masih dipakai sampai sekarang. Padahal gabus sudah habis. Ini dari kapan? Ini dari 2020. Iya, habis lah gabus. Habis gabus, tapi masih dipakai karena tiada bayi mau membeli. Ini kalau tembusin sakit juga kepala. Tapi itu yang membiasakan atlet. Ya. Ya. Nah, kemudian kayak kita di Banawa itu
Ya, tidak juga saya bilang saya bagus-bagus sekali, tapi mau di apa, kadang-kadang pribadi sudah yang keluar untuk membeli alat itu. Dan teman-teman seperti Sahdan juga itu kan ada camp. Oke. Kami juga dukung di wilayah Donggala itu, kalau bilang perlu, ayo bangun camp, kalian latihan. Nanti kita Untuk kumpul. di Donggala yang terdata di Pertina ada berapa camp? 4. 4 camp. Ya, Itu tersebar di mana saja? wilayah Pantai Barat, Banawa Selatan. Itu. Ada 4 camp tempat pelatihan tinju. Ya, Ini berpartisipasi semua berpartisipasi. dalam kegiatan ini. Untuk pendaftar yang terjauh di Donggala kegiatan Boxing. ini, Donggala Boxing, itu dari mana? Papua. Ada dari Papua. Ada. Berapa orang? Dari Papua ada 6, terbagi dari PPLP Papua, Jayapura, dan dari Pol PP Jayapura. Pol PP Jayapura. Ya, Itu konfirmasinya akan datang. bertemu. datang. Dan ini menariknya, event Donggala Boxing Champion Cup 2 mungkin lebih baik daripada kemarin. Bayangkan kemarin itu saya melalui kesempatan ini memang juga meminta maaf, mungkin banyak cuap-cuap cerita Ya. di luar tentang kegiatan itu. Ya, tapi saya harus berani membuat supaya saya Ya. tahu yang mana kurangku. Ya. Betul. Padahal itu bukan pribadiku. Saya tahu yang mana kurangku. Jadi saya belajar dari yang tahun kemarin. Oh, ini ternyata kurang-kurang. Alhamdulillah hari-hari ke depan ini untuk Donggala Boxing Champions ini insya Allah akan lebih baik daripada kemarin. Setidaknya ada bonus yang diberikan kepada atlet, namun Ya. tidak seberapa. Ya. Tapi ada. Cuma atlet semua ini melalui pelatih-pelatih yang hebat yang ada di Sulawesi Tengah, semua teman-teman kita, mereka memberikan pemahaman bahwa tidak semua pertandingan itu menjanjikan hadiah yang besar. Ya, oke, berarti- yang penting adalah jam terbang. Berarti atlet yang dari luar Pulau Sulawesi itu Iya. disediakan camp. Tempatnya. Ini lagi yang menarik. Ah. Dari pertandingan-pertandingan yang ada di Sulawesi Tengah, hanya Donggala itu yang siapkan tempat tinggal secara gratis kepada atlet dan Bagus. tahun ini. Begitu deh. Sultan kemarin tidak? Sultan tidak. Pak Batur. Ini Barulah. sebetulnya harus Ya. besar sebenarnya. Itu namanya inovasi. Betul. Karena pertama apa? Bayangkan dari Papua berapa tiket pesawat satu Ya. orang Itu sangat. dibanding bonus yang mereka terima. Saya buka-bukaan, saya bilang, coach, aduh, jangan datang coach, saya beban. Sudah, tak apa-apa. Kami tetap pergi sebagai ajang persahabatan juga, dan juga kami mengejar jam terbang. Baiklah kalau begitu kami sambut. Nah, apa yang bisa kami bantukan? Di situ ada hotel. Saya bilang Banawa Selatan itu belum ada hotel. Jangan-jangan hotel, kos-kosan tidak ada. Kau sudah bos bangun hotel di Pulau Saya Selatan. melalui kesempatan ini saya jangan lagi dikasih jelek-jelek lagi. Dibilang Ya. nanti Rizky bilang jelek-jelek. Ya. Justru melalui momen ini, siapa tahu ada Betul. inspirasi. Ya. Nanti Ya. dia bangun kah homestay atau apa Betul. situ. Tapi Di Dampela sudah ada hotel Dampela. Ya. Sebenarnya melalui kegiatan begini, itulah yang mengajak Betul. yang membuat suatu kemajuan di suatu daerah kalau ada kegiatan. Ya. Kegiatan Ini itu. seharusnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah. Karena kenapa? Selama proses pertandingan itu berjalan, Iya. kurang lebih 1 minggu ya. Iya, pasti ada perputaran Ya, perputaran ekonomi untuk daerah itu. Dan ini sudah jadi. Sudah jadi. Kemarin saya buat kegiatan itu, saya diundang sama tokoh masyarakat di Tanamian. Tolong datang dulu ke ketua panitia. Saya datang, saya kira apa? Oh, jangan berbenturan ini. Iya. Kalau tidak didukung. Mereka bilang kami ini juga dari gabungan panitia MTQ kecamatan di Tanamian ini. Mohon kami bagaimana dari kegiatan itu ada yang bisa dibantukan untuk kami. Ya pasti uang. Iya. Oke, saya kuliti apa semua. Kami butuh pasti tenaga-tenaga daripada teman-teman. Pertama, pasang karoro, pemele ini. Ya. Kita tidak mungkin mau ambil cuma-cuma bambunya orang. Nah, pasti. Oke, siapa punya panitia yang punya? Nah, itu diambil di desa itu bambu, dibayarlah sekian batang. Kemudian uangnya itu dimasukkan ke dana kepanitiaan. Apalagi retribusi parkir dari mulai sampai dengan selesai. Sudahlah, baku negosiasi kami dari panitia. Kasih saja mereka. Kita belum tahu juga apa yang kami peroleh nanti. Capek pasti. Nah, kemudian apa lagi? Mungkin mereka rasa masih kurang, ya silakan. Dan juga pemerintah desa juga ada sempat bantu dana. Saya bilang saja 5 juta, tapi saya yakin pasti lebih daripada itu yang mereka terima. Iya. Buktinya dari 5 juta yang mereka kasih,
sudah ada hasil dari pembelian bambu itu, Ya. sekian juta saya store, sudah setengah mau kembali uang. Nah itu berarti itu yang namanya karya. Ya. Nah, itu yang namanya karya. Kemudian apa tadi? Ada sedikit persen yang mereka ambil daripada tiket masuk dari kami. Ya. Jadi kami untuk operasional pembayaran ini itu hanya berharap dari tiket masuk itu. Ya. Kemudian diambil lagi daripada itu. Tapi biarlah untuk kegiatan di desa situ. Jadi itu Kalau pengalamannya Pak Sek bawa atlet, Iya. ini kan Pak Sek sudah keliling nih bawa atlet, Ya siap, sudah lama. insya Allah. Kendala terberat dalam membawa atlet itu apa? Doi. Dari dia ya. Saya punya cerita. Oke. Bawa atlet. Jadi memang kendala kita ini. Saya kan juga ilmu di olahraga juga cukup. Ya. Saya juga punya sasana sama dengan Sahdan. Oke. Saya juga kadang-kadang kita mau panggil teman pelatih, ya pasti kita honorkan juga pelatih. Ya karena tiada mau tidak mau, biar pulang dari kantor sudah namaga anak-anak bilang, Kak mau latihan kita. Terpaksa pet. Nah padahal sudah tempa-tempa sudah kita bilang ini. Nah kita pet. Oke, itu salah satu kendala. Di satu sisi kita juga harus melatih mereka, satu sisi kita memikirkan persiapan ini di mana doi mau dipakai pergi kayak ketoli-toli. Saya lalu terus terang sampai saya saat ini dibenci orang dinas kesehatan. Saya bawa lari mobil ambulansnya untuk membawa atlet 15 orang ke bawah. Ini hanya untuk atlet. Tahu, Ini hanya untuk atlet. Karena apa? Mendorong mereka jam terbangnya. Karena pada saat itu kita mau menghadapi Popda 2024. Bayangkan kasihan kami, tapi kami masih tetap dibenci. Tapi saya berani. Ini tadi namanya orang mengurus organisasi dengan orang mengurus olahraga itu ada sedikit gero-gero. Iya. Tapi gero-gero pikirannya itu Iya. nekat karena nekat. Karena nekat apa? Pertama, malu kita kalau kita tidak ikut ada event seperti itu. Kedua, anak-anak panas mau ikut. Nah, karena mereka latihan tiap hari, kalau tidak dikasih tanding, kasihan juga. Iya. Nah, oke. Bawa sudah mobil. Ya, kita bawa sudah pergi, 15 orang ditumpuk dalam ambulans. Pergi ditoli-toli ini bayangkan. Berapa jam perjalanan itu Pak Sek? Saya tidak tahu sudah, saya sendiri yang bawa mobil. Karena menghemat supir. Ini luar biasa itu. Menghemat supir. Bensin. Lewat Pantai Barat atau lewat sana? Pantai Timur. Oh, saya kira lewat. Kalau lewat Pantai Barat buntas semua. Jadi Lagi bensin aman sampai pulang pergi. alhamdulillah saya juga WA teman-teman, bantu dulu kasihan. Nah, ada Ya. juga yang bantu kasihan. Mengurus olahraga ini adalah harga diri daerah. Ya. Tapi kadang-kadang kita bawa kasihan-kasihan. Semestinya tidak seperti itu konsepnya. Mengurus olahraga ini kan tinggal orang bilang hobi saja. Iya. Tapi ongkosnya banyak. Kan begitu. Banyak. Sampai saya bawa kompor dengan beras di dalam mobil. Sehingga di perjalanan kita kasih nyala kompor, pasang tabung gas, masak mie. Nah, itu cerita kelam dulu. Lucu-lucu. Tapi bahkan sampai sekarang, alhamdulillah pandangan orang kalau ketika kita minta bantuan sudah adalah 1-2 orang yang mau mendukung. Nah itu Sudah dia mensupport. ya itu perjalanan panjang dari cabang olahraga tinju yang ada di Donggala dan mungkin itu juga yang dirasakan teman-teman yang di Sulawesi Tengah. Oke, kayaknya terlalu panjang kita bicara sudah. Iya. Minum dulu. Oh, iya. Sudah kering. Kalau saya ditanya, mana ya? Oke, sambil Bisa. diminum, kali Kak minum. Kopi apa ini, Tar? Kopi sebati. Pokoknya kalau minum kopi di sebati. Oke. Jalan Wakil Laki nomor 40. Jadi saya bawa atlet, ada pelajar, Ya. senior, ya, dia Oke, juga Ini ada atlet juga ada. atlet perempuan. Ya, atlet kita perempuan, perwakilan. Di Donggala ada berapa atlet perempuan? Justru Donggala itu banyak mendominasi atlet perempuannya. Banyak. Iya, banyak. Sebagian bagi dua daripada 50% 50 jumlah tadi atlet itu dan sekarang ada yang bertambah di luar daripada database kami. Begitu ya. Itu perempuan. Perempuan. Ini kan kerawanan tingkat pelajar hari ini itu tidak kecil. Ya, Kesalahan bergaul. Iya. tidak saya kalau anak pelajar daripada kau baku pukul di tengah jalan masuk ini Nah, sana. itu ruang yang paling Saya pernah dipanggil Kapolsek Benawal. Kebetulan saya punya teman itu Cedi, sudah pindah di SPN beliau. Jadi tawuran dia. Ya. Nah, kebetulan beliau judo. Nah, saya juga urus tinju. Sudah panggil saja di belakang situ, kasihan itu anak-anak. Oke, yang saya mau tanyakan ini kan dari ada camp dari Sasana ini ya. Iya. Sasana camp apa? Judo apa? Tinju. Tinju. Sasana. Saya mau tanya terkait untuk Sasana sendiri persiapannya dalam untuk persiapan boxing championship Donggala kedua ini seperti apa? Kalau kayak kami dari Malay Nagasi Camp itu sekarang
kami sudah persiapkan atlet itu sebanyak berapa orang kemarin? 13 ya? 13 untuk persiapan turun event. Turun event di, Iya, di Tanamea ini? Tanamea. Oke, jadi persiapannya itu apa semua? Tiap hari latihan, dia punya vitamin bagaimana dan sebagainya. Kalau untuk persiapan itu kami juga buat karantina, mandi karantina. Oh, berarti dirumahkan ini? Di rumah kan. Oh, ya. Pribadi tuh bos. Pribadi. Ini kalau mendaftar dia berdasarkan sasananya atau bisa pribadi? Harus berdasarkan sasana. sasana. Berarti untuk peserta itu didaftarkan oleh sasana masing-masing. Iya. Kayak komi tidak apa-apa, daftar melalui sasananya. Sasananya kita di mana? Di Pantai Barat, tapi ada juga cabangnya di Palu. Ada cabang di Palu? Oh, boleh ikut ini. Boleh. Berapa biaya pendaftaran? Nanti Gila, makasih turun perut saya dari ini. Tidak pakai makan pukul, tapi makasih turun perut. Kalau mereka yang di belakang masih fit semua. Ya, minimal jaga kesehatan. Sama beliau bilang. Kolesterol ini harus dikasih turun. Di alamat jalan? Di Palu. Palu tuh, oh dekat. Saya Bali Asih. iya. Aman. Kalau sasana Pasek di mana? Kalau saya di Banawa dengan Banawa Selatan. Itu di Ini- Gunung Bale. Cerita yang menarik dari sasana ini pasti sudah berapa atlet yang lahir? Ya, sudah bergantian mereka. Bergantian. Ada yang datang, ada yang pergi. Karena kita juga tidak bisa menahan mereka karena apa yang kita bisa jamin dari mereka. Pertama tadi salah satunya itu saya punya atlet yang di 2022 kemarin. Saya bawa ke Toli-Toli itu, alhamdulillah sudah jadi tentara. Saya sudah lepas. Kapanpun kamu mungkin tugas di sini, mau datang, mau mungkin mau jadi atlet kembali atau jadi pelatih, ya welcome, silahkan. Gitu. Kalau tantangan pelaksanaan ini itu terberatnya di mana Pasek? Apakah dari kepanitiaan atau kemudian publikasi? Pengalaman di provinsi kemarin yang dilaksanakan boxing itu apa? Kalau pengalaman di Tapi terlibat kemarin di provinsi tidak? terlibat sebagai peserta dan tantangannya adalah apa? Membawa atlet karena kita pasti minimal 1-2 minggu harus siapkan atlet. Kita kumpul di rumah masing-masing, di rumah kita. Di provinsi kemarin berapa atlet dibawa? Kalau kita kemarin total untuk Donggala lebih 10. 10. Iya, itu. Pemenang ring juara 1 kemarin? Ada juga Dari yang Sasana nama mana? Donggala dari Sasana Pantai Barat. Itu salah satu teman kami, keluarga ibu di sana di Sigarongga. Nah, itu menarik itu sasananya itu. Sasana senior dari Donggala. Saya tidak boleh tutup-tutupi, saya harus buka. Berarti ini sasana yang paling senior. Senior Di Donggala. Di sana itu kalau kita ke sana pakai mobil salah-salah rusak pulang. Jadi di mana daerah ini masuk dalam peta. Tapi alhamdulillah sudah ada lampu di sana. Kemarin Daerahnya di kami bagian mana? Di mana Pasek? Dusun Sigarongga, Desa Alindau. Oh di Alindau. Masuk ke dalam bawah 3 kuala. Banyak atletnya. Alhamdulillah. Itu di sana dia melatih secara kekeluargaan. Oh, rangkul ponakan. Berarti memang dulu satu area, rumpun. satu rumpun itu keluarga semua. Nah, Itu menjaga perah petinju. Oh, berarti kalau mau cari atlet tinju, di situ saja banyak. dari situlah lahir Sasana-sasana lain. sasana lain. Kemudian juga dengan hadirnya kita publikasi yang sudah bagus ini, Ya. alhamdulillah pertemuan-pertemuan saya ketemu dengan Sadan, ternyata dari Donggala punya sasana dia. Jadi kami bertiga ini sebatas masih mengetahui sasana, belum ada apa yang bisa kita berikan. Iya betul. Kami Tapi- juga mengharapkan juga dari pimpinan tertinggi dari kami. Apa? KONI. Ya. Nah, ini juga tantangan untuk KONI. Saya selalu di media menyatakan apa? Cabang olahraga lain semua sudah punya fasilitas. Kayak basket punya lapangan basket, Betul. voli punya lapangan voli. Betul. Nah, kita tinju. Boxing ini kurang sekali ya di Aduh, fasilitasnya. kasihan. Apalagi Pantai Barat. Pernah saya itu persiapan Popda, Ya. pergi kita foto di bawah pohon kelapa. Kasihan. Nah, Tapi ring ada. ring kita ada, tapi sampai saat ini itu kendala untuk saya. Tahun kemarin setengah mati juga saya mau bikin, tahun ini pun juga susah. Saya tidak tahu siapa yang salah. Ya, pelaksanaan Popda tahun kemarin itu bermasalah sehingga dia disegel Ringnya. ringnya. Saya mau pakai, kita mau pakai padahal bukan nama pribadi. Kita mau pakai ini pun. Ya. Saya pergi di kejaksaan itu berangkat pagi jam 7, pulang jam 2. Itu semua yang bikin ayah sama lambung saya. Jadi kalau saya mati, usahakan bisa jadi patriot olahraga. Harus. Iya,
suatu saat harus ada patung tinju. Jadi saya masih sebenarnya begini. Saya sebenarnya masih penasaran sama Om Sahdan ini. Iya. Sama Om Sahdan ini sama masih penasaran. Om Sahdan ini mantan atlet. Mantan atlet. Masih atlet ya. Dan masih aktif. masih atlet sampai sekarang. Terakhir bertarung di mana? Di Rustia Tompo bulan 2 kemarin. Terus ya Tompo ini kegiatan di mana? Kota Palu. Kota Palu. Kalau tingkat nasional? Ya, Untuk tingkat nasional sudah belum. Oh baru masih daerah. Masih daerah. Juara terakhir? 3. Juara ketiga. Oke. Tidak main-main. Mulai tinju kita dari usia berapa nih? Dari tahun 2017 Dan itu usia anak-anak. baru lulus SMA. Boleh dikasih jadi pelatih. Serius. Saya mau cari sasarannya nih besok. Saya mau cari sasarannya besok. Saya di Bali Asa kan dah. Nanti saya kisah. Kan banyak pelatih, Ya. tapi tidak pernah. Ya biasa cuma teori saja. Teori yang dia baca di pelatih buku. asli. Itu pelatih asli. Pasik melatih juga sekarang ya. Alhamdulillah dari kemarin juga begitu karena kita baku bantu. Ya, karena kemarin itu semenjak ini ya hanya kami dari saya dengan Pantai Barat itu pelatih dari Pantai Barat, teman saya Ibu Elviana. Ya, kita kadang-kadang sama juga body ya di pet, kadang-kadang besarnya sudah kayak begini ya. Tinggal pak aduh serta sakit lagi tangan. Ini kalau jenjang pelatih itu ada enggak? Ada Sertifikasinya mungkin? ada tingkat daerah. Itu sertifikasinya apa saja? Pasti kalau dari Pertina. Tingkat daerah, tingkat nasional, ada juga tingkat cabang, tapi jarang ada yang ikut tingkat cabang. Sedangkan kegiatan kami juga Donggala Boxing Champions Cup 2 ini kan kita rangkaikan dengan pelatihan wasit hakim tingkat daerah. Oh, ini ada sekaligus pelatihan Iya, wasit. Kenapa kita buat? Karena Donggala sampai saat ini tidak punya wasit hakim berlisensi. Kami semua Belum bisa ada? pimpin, belum ada. Nah, Ini yang menarik. jadi ini sebenarnya saya cerita Donggala Boxing Camp ini. Saya berbicara tentang di luar daripada Pertina. Kalau kemarin saya bilang saya punya tekad. Kalau Pertina tidak dukung, saya tidak bawa nama Pertina. Kita buat komunitas kita, Donggala Boxing Camp itu. Iya. Nah, ayolah kita teman-teman kita buat. Begitu juga kemarin Donggala Boxing Camp Cup 1. Sehingga kalau dibenturkan dengan aturan-aturan Pertina kita tidak masalah karena dan ini yang juga kami lakukan pakai Donggala Boxing Camp itu yang melakukan kegiatan ini mengikutlah Pertina mendukung. Oh, berarti ini kegiatannya sama kayak HSS, Bayan Combat. Begitu. Itu. Jadi apapun terjadi. Tapi pernah enggak komunikasi untuk karena prinsip HSS itu kita salah untuk pengembangan karir petinju daerah kan? Iya. Pernah enggak komunikasi ke sana? Karena mereka itu saya lihat untuk pengembangan. Kalau Bayan kan dia entertain. Iya. Kalau HSS ini kayaknya dia ke daerah. Saya bahkan sampai saat ini mau usahakan saya melalui kesempatan ini juga Pak Fatur. Iya. Coba kami panggil itu. Iya, Pak Fatur kan punya jaringan di atas kan. Kalau kita ini sakit kepala lah. Iya. Kalau kebetulan juga kalau ini biasa jalan-jalan ke anunya Pak senior kita Pak Elias kita biasa juga jalan-jalan ke sasananya, kemudian ke kau juga dengan Daud Jordan cuma ada perpisahan lagi sedikit nanti tapi sudah tidak usah dicerita. Urusan mereka. Iya. Kalau boleh tahu kelas yang dipertandingkan di Ada berapa kelas Ada di berapa kelas? boxing champion? Kelas ini ada kelas pelajar Rio gabungan dengan junior Ya. dan juga senior. Senior. Terbagi dari itu. Itu Putra putri. menurut timbangan lagi. Kalau Ya, apa? menurut timbangan dari 48 sampai 46 sampai dengan 70 75. 70-75 ini. Kita dua. Gas full. 70-75. Saya kayaknya 90. 70-75. Karena kalau 60 susah. Ada kita. Jadi tantangan terberat kami mendekati perhelatan Donggala Boxing Camp ini sampai saat ini kami luntang-lantung urus ring. Ya, buka-buka saja ini ya. Untuk Kalau ada urus ring. pertanyaan, ya padahal ini kegiatan ini bukan apa-apa. Ya. Ini sudah dilihat oleh ini pengurus lain, teman-teman petinju lain. Kita sambut, tapi saya masih sampai dengan hari ini kasihan kayak apa di pelatarannya kejaksaan itu tunggu-tunggu. Kapan bisa kita dapat izin untuk menggunakan itu? Dapat pun izin lagi kami harus tanda tangan resiko
Kalau kenapa-kenapa itu alat, sama saja kita melanggar hukum, ya, mencoba untuk menghalang-halangi pemeriksaan atau apapun itu, saya tidak tahu. Tapi sebenarnya itu bukan resiko kami. Ya. Bukan kelakuannya kami. Kami ini pelaku. Saya ini pelaku sekaligus pegiat dan pemerhati olahraga itu. Saya juga bukan hanya di olahraga prestasi, olahraga masyarakat. Lagi-lagi juga karena pihak-pihak yang mungkin hanya punya kepentingan khusus. Ya, ini tentu butuh support bersama, Iya. khususnya pimpinan provinsi Dan juga pemerintah dan daerah. pemerintah daerah. Oh iya, pemerintah ini. Iya. Karena memang ini untuk mereka kan. Iya, karena- Persiapan atlet. Kalau yang bagus kan, Ya, yang bagus semua. Ya, Tapi bagus tidak, semua. tidak ditahu kita sudah di bawah itu sudah asam lambung yang kali sudah mau diopname. Ya, itu kan. pesan dari Pertina Donggala. Pesan umum dari kami selaku patriot-patriot kecil olahraga, ya janganlah kita nanti mau bagusnya baru kita semua ada, Ya. tapi marilah kita sama-sama bergandengan tangan. Olahraga tinju ini masih bukan juga saya bilang baru lahir, Ya. tapi baru bangkit dari tidurnya. Nah, banyak tantangan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi ketika ada yang katakan saya jalan sendiri, berarti kamu yang lambat. Iya, karena urus olahraga itu Iya. harus cepat. Kalau ada yang bilang, kau tidak tahu apa-apa, ya justru tidak tahu apa-apanya saya sampai mau cari tahu apa-apa. Iya. Ini kan kita ini kan besar di Donggala kan. Nah. Iya. Donggala ini cuma satu saja masalahnya. Tidak mau lihat orang yang bersinar, itu saja. Makanya kita main di Palu, kasih biasa ya orang Donggala main. Saya mau tanya pesan terakhir dari Bung Sadan Ya. untuk sasana-sasana yang lain. Kalau kamu jantan, ayo kita main di Donggala Champion Cup Volume 2. Iya. Sekian. Bagi sasana-sasana Bagi yang lain. sasana-sasana lain. Dari atlet ada yang ingin disampaikan, teman-teman? Ayo. Kasih bagus pria bonus. Ada yang mau disampaikan? Tadi. Ya. Shalom, salam olahraga. Jaya. Saya cuma mau sampaikan sama Ketua Pertina atau pengurus-pengurus KONI Ya. untuk atlet-atlet yang berprestasi, mohon maaf sebelumnya agar diperhatikan supaya tidak lari ke daerah-daerah lain. Contohnya seperti saya kemarin. Terima kasih. Ya. Salam olahraga. Jaya. Itu Jaya. saja dari saya. Berarti yang terakhir, Ya. Pak Sek mungkin bisa sebutkan salam olahraga, kita bareng-bareng. Oke, untuk tinju. Wah. Berdiri. Oh, belakang. Kalau ini berdiri tidak kelihatan. Jaya. Oke, untuk insan tinju Donggala maupun Sulawesi Tengah dan Indonesia, kami bagian kecil daripada orang-orang yang ingin punya mimpi kemajuan tinju di Donggala lebih terlihat nanti ke depannya. Untuk itu kita sama-sama salam olahraga jaya. Jaya. Oke, sekali lagi salam olahraga Jaya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di suasana bercerita berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya jalan-jalan. Siap, siap. Saya terpakai. Siap. Ikut boxing, Pak? saya. Di Sasana itu bukan cuma tinju, Apa? tapi ada juga Muay Thai.